Hukuman apa sebenarnya untuk seorang homoseks di dunia dan di akhirat? Man ra'aitumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut. Siapa yang kamu lihat melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka hukumnya adalah hukum mati. Andai diterapkan hukum Islam, itu bencong-bencong itu tobat semua. Begitu dipancung kepala, hilang bencong. Hai, katanya. Begitu dipancung satu, hai. Tapi tak bisa itu kita laksanakan. Berapa ceramah saya yang dibully oleh bencong-bencong karena ceramah saya tegas. Tapi saya tak peduli. Kalau ada yang gini-gini kan ceramah saya, itu banyak bencong. Kalau jantan tentu berani dia langsung kan. Udah tahu LGBT itu menyimpang, dia bilang itu fitrah dalam kehidupan. Sedangkan dia aja terlahir dari rahim seorang ibu. Dia aja punya bapak. Tega-teganya dia katakan pada orang lain itu fitrah dalam kehidupan. Kita dakwahin, kita ajak-ajak supaya sembuh, kita fasilitasi supaya sehat. Dia bilang itu fitrah. Sementara suaminya sendiri nggak mau disebut homo, istrinya nggak mau disebut lesbi. Di keluarganya dia jaga-jaga, pada orang lain, keluarga orang lain dia katakan itu fitrah. Itu bahaya. Dan biasanya orang-orang seperti itu, kata Al-Quran, kata-katanya itu bagus, kalimatnya menarik, logikanya cantik. Al-Baqarah ayat 204. Hati-hati, ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik, kadang logikanya seperti masuk ke akal, padahal di dalamnya ada racun yang membahayakan. Itu musuh yang paling bahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli. Afwan Buya izin bertanya, bagaimana hukum pernikahan dari pasangan yang sama-sama transgender? Syukran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau laki-laki dengan laki-laki tetap tidak sah. Tapi kalau terbukti mereka adalah laki-laki dan perempuan dan bukan mahram adalah sah. Sebab nggak ada pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau orang sudah merubah kelaminnya, laki-laki dengan perempuan, tetap dia laki-laki. Nggak akan berubah. Itu kan hanya berubah bentuknya di situ saja. Pada hakikatnya dia adalah laki-laki. Seorang laki-laki, asli laki-laki. Laki-laki, waktu mudanya laki beneran laki. Tiba-tiba operasi, berubah kelamin. Maka itu hanya bentuknya saja dirubah kelamin perempuan. Tapi bukan perempuan. Dia tetap laki-laki. Nggak akan ada perubahan hukum. Hakikatnya apa? Seperti itu. Jadi nggak. Dikembalikan kepada asalnya. Kalau asalnya adalah laki-laki dan satunya perempuan, maka disitulah pernikahan adalah sah. Dikembalikan pada asalnya. Karena berubahnya itu alat tidak akan merubah hukum aslinya. Di dalam pernikahan, dalam waris dan sebagainya. Bukan berarti karena dia perempuan lalu merubah menjadi laki-laki, hak warisnya menjadi banyak. Nggak ada. Jadi dikembalikan kepada aslinya. Apa? Kalau aslinya laki-laki, aslinya perempuan. Dilihat. Jika menikah laki dengan perempuan adalah sah. Tentunya dengan syarat-syarat yang lainnya. Tidak ada mahram di antara keduanya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. LGBT, ya, LGBT ini ya, sekarang ini. Mereka adalah ciptaan Allah, seperti virus di tubuh. Apakah orang yang punya virus harus dibunuh atau diobati? Jadi soal LGBT ini apa solusinya? Karena lembaga-lembaga pemerintah atau pemuka-muka agama tidak ada solusi. Apa pendapat Ustadz? Ini ada disebutkan dalam hadis Bukhari. Ya. Jadi kalau saya pribadi kembali kepada hukum syar'i. Hukum syar'i adalah ini penyakit. Ya, penyakit yang harus diobati. Disebutkan dalam hadis Bukhari, pernah ada seorang banci, waria, dari gelagat bahasanya, ya, ketahuan orang ini banci. Masuk ke Madinah. Allahu a'lam dari mana dia, tapi yang jelas dalam riwayat ini dikatakan dia ada di Madinah, dan lagi duduk dengan sahabat-sahabat laki-laki, dan dia rupanya suka salah satu sahabat laki-laki di situ. Untuk menarik hatinya sahabat itu, supaya mau sama dia, dia tahu sahabat ini, ditanya sama dia informasi, ini orang apa sih sukanya dia? Kebetulan sahabat itu belum menikah dan dia suka dengan wanita gemuk. Riwayat Bukhari begitu. Maka si banci ini bilang sama si laki-laki itu, dia bilang, nanti kalau Allah membukakan buat Rasulnya kota Taif ini 60 kilo dari kota Mekah. Saya mengetahui di sana ada seorang wanita yang perutnya terlipat 8. Artinya saking gemuknya sampai seperti itu. Berarti dia sudah melihat tuh perempuan tuh. Karena bagi perempuan kan dianggap ini bukan laki-laki. Maka boleh berbaur, padahal tetap saja laki-laki.
Haram-haram tetap. Nggak boleh kumpul sama perempuan gitu kan. Tetap sama hukumnya walaupun dia banci, walaupun dia tidak suka sama perempuan dan seterusnya. Ringkas cerita, waktu dia lagi ngobrol, terdengar suaranya dia, kelihatan suara ini kayak perempuan, mengikuti-ikuti perempuan. Nabi SAW lewat. Langsung statement Nabi apa? Keluarkan orang ini dari Madinah. Luar, nggak boleh tinggal di sini. Usir, sampai dia sembuh baru dia masuk. Nggak boleh masuk. Tidak boleh tinggal di tengah-tengah umat Islam. Tidak boleh ditokohkan, tidak boleh diorbit. Kita malah dijadikan bahan bercanda, malah jadi artis, malah di ini, malah orang-orang jadi artis sekarang kalau tidak bisa jadi kayak waria maka tidak dianggap top. Haram ini, gimana caranya? Allah telah menghukum kaum Lut, ya, homoseksual dengan membalik negeri mereka. Ya. Ingat, hukuman orang yang homoseksual dan lesbian sangat berat. Kalau zina, hukumnya sebelum nikah dicambuk 100 kali. Kalau ada orang berzina laki-laki dan perempuan lawan jenis